Oke, welcome back to Tea Time with Sabrina. Hari ini kita kehadiran narasumber. Beliau adalah Kotama. Nanti kita akan sharing juga nih kira-kira pengalaman Kotama selaku mendalami atau menggeluti di bidang cryptocurrency ini seperti apa. Dan sebelumnya juga mungkin kalau kita tahu juga dari Bitcoin sendiri, mungkin kalau aku boleh review, Bitcoin sendiri belakangan ini cukup melonjak ya, bahkan beberapa mengatakan sudah masuk kembali lagi ke fase bullish ya setelah sempat turun cukup dalam di level 500 juta di bulan Agustus kemarin, namun saat ini posisinya berada di kisaran level 700 juta dan kita tahu sendiri bahwa Bitcoin sendiri juga sempat menyentuh level tertingginya ya di atas level 900 juta lebih, dan bahkan banyak yang mengekspektasikan bahwa Bitcoin mungkin saja akan menyentuh level harga 1 miliar rupiah. Dan kita lihat juga banyak kalangan di dunia, tidak hanya di Indonesia, yang cukup memburu mata uang virtual atau kita sebut cryptocurrency ini sendiri gitu. Oke, kita udah gak sabar, kita akan langsung invite Kotama untuk kita ngobrol lebih dalam lagi terkait dengan cryptocurrency, khususnya bagaimana cara dalam sisi crypto mining ya, lebih dalam lagi nih, kira-kira nggak cuman cryptocurrency aja yang kita tahu, tapi ini lebih cara mining crypto tuh kayak gimana sih gitu. Oke, mungkin aku langsung invite Kotama untuk masuk. Oke, kita tunggu ya kehadiran Kotama untuk join di IG Live malam ini. Halo Kotama. Malam. Wih, gue salah kostum kayak malam ini ya. Nggak apa lah kok, santai kok. Oke, thank you so much nih Kotama nih, sekali lagi mungkin udah ngeluangin waktu ya, boleh sharing nih bareng di acara Tea with Sabrina. Mungkin nih kalau boleh nih Kotama, boleh nggak nih sharing terkait dengan perjalanan Kotama nih, kenapa bisa kepikiran mau mining crypto, gimana nih kok ceritanya? Mungkin buat follower aku juga biar lebih tahu nih tentang background dari Kotama sendiri nih. Oke, anyway, halo semuanya. Gue ini basically gue kurang lebih background gue, bisnis gue tuh kebanyakan di ini ya, traditional business, brick and mortar guy lah. Gue itu di bidang pabrik besi baja sama di logistik sama konsultan kurang lebih. Jadi itu main bisnis gue. Jadi ceritanya sih seperti ketika tahun lalu ya, kan di awal-awal tahun sampai tengah tahun tuh gue lagi sibuk damage control ya. Soalnya kan lockdown lah apalah kan, jadi kita harus pusing ngurusin cash flow, kontrol penjualan, terus risk management semua lah waktu itu pas tahun lalu. Terus orang setahun itu gue liatin teman-teman gue pada rame untung saham gitu kan. Terus akhirnya begitu akhir tahun gue baru mau belajar saham tuh, kayaknya banyak teman ngajakin kripto. Oh ya udah gue ke kripto deh akhirnya. Gue masuk ke kripto, gue belajar trading, investment gitu-gitulah. Instrumennya gue liatin, terus gue ketemu sama yang namanya si crypto mining ini. Nah, pas gue pelajarin lagi lebih dalam, ini sama kayak bisnis besi baja gue, tapi di dunia kripto ya. Menarik juga gitu. Jadi, basically investing in a machine, then you earn something out of it gitu. Ya, kurang lebih sama kayak yang bisnis-bisnis yang udah gue jalanin gitu. Jadi ketika gue masuk lagi lebih dalam, oh ternyata tuh, kan kalau pas tahun lalu ya, tahun ini banyak nih lebih macam-macam lagi. Cuma kalau pas lagi awal tahun awal tahun ini dan akhir tahun lalu, biasa orang main kripto itu cuma ada 3 ya. Antara lu trading, atau lu invest simpan yang lama, atau lu crypto mining, atau yang ketiga tuh lu arbitrage namanya. Arbitrage tuh sama kayak saham lah, lu juga pasti tahu kalau arbitrage apaan. Ya kan, kurang lebih kayak gitu. Nah cuman ketika waktu itu arbitrage gue udah lihat tuh udah nggak ada untungnya lagi, jadi gue tinggalin si arbitrage itu. Nah terus akhirnya gue mulailah di crypto mining waktu itu kan. Tapi anyway trading juga tetap gue jalanin sampai hari ini, juga gue tetap masih pegang koinnya juga, karena kan ketika gue mining gue dapat koin juga, jadi gue take position, gue trading juga sebenarnya. Cuman gue nggak aktif lah, nggak tiap hari gitu liatin chart gitu, nggak. Gue lebih ke ambil inilah posisi secara general. Ketika gue pikir nilai cukup baru gue jual dari hasil gue, kayak gitu lah kurang lebih. Jadi backgroundnya kalau ditanya dari mana ya, karena memang itulah backgroundnya. Dari tadi mau belajar saham, akhirnya gue belajar kripto, lihat kripto, ternyata ada mining mirip sama kayak bisnis gue nih, ya udah akhirnya gue mulai di situ. Oke. Nah, mungkin pertanyaan lebih spesifik nih, mungkin kalau dari Kotama sendiri berarti bisnis yang real sectornya ternyata berhubungan dengan mining di crypto, karena
kita lihat juga kan kalau kripto mungkin lebih ke virtualnya. Nah, mungkin kalau nanya lebih spesifik kok, berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk memulai crypto mining kok? Oke, ini pertanyaan yang semua orang juga tanya. Jawaban gue itu selalu sama, nggak tahu. Soalnya soalnya gini, ketika pertama kali gue mulai crypto mining itu gue masih beli itu waktu itu di angka 95 juta satu rig kita ngomongnya rig ya, kalau crypto mining itu rig kita ngomongnya satu rig gitu, satu rig, dua rig. Nah, satu rig itu ada yang isinya 6 VGA, ada yang isinya 8, ada yang isinya 10, 12, 16. Kenapa 16? Karena motherboard paling banyak itu 16 colokan untuk VGA. Jadi paling banyaknya 16 gitu. Paling dikitnya 6. Bisa sih 4, bisa juga 2. Terserah kan, colokannya terserah. Ada 16 soalnya. Jadi mau satu juga bisa gitu. Tapi kan waste gitu. Nah terus ditanya biayanya. Jadi kalau gue lihat ya, pemain-pemain VGA ini mereka tuh udah ngerti. Mereka tuh ikutin pasarnya kripto juga. Kripto bagus harga dia mahal. Kripto jelek harga dia murah. Jadi gue udah ngalamin beli yang mulai satu rig isi 8 VGA dari harganya 95 juta naik ke 100, naik ke 120, naik ke 130. Dah, itu terakhir kali gue beli di 130. Gue belum pernah beli lagi. Dengar-dengar sih katanya sekarang tuh udah 130 sampai 150 juta per satu rig gitu. Nah, itu kurang lebih gambarannya sih kayak gitu. Tapi memang selalu ada opsi-opsi lain, misalnya kita bisa ketemu importir VGA, atau enggak mungkin kita bisa beli kayak kemarin nih yang baru-baru banget gue beli ini, namanya tuh Panda Miner ya. Panda Miner tuh dia kayak VGA juga, cuma lebih rapi gitu, buatan Cina, lebih murah semuanya gue lihat. Tapi ya nggak tahu ya, kualitasnya kita belum tahu nih, karena Panda Miner ini sebenarnya masih produk yang baru juga di Cina gitu. Secara produk sih sebenarnya menurut gue agak risky untuk ini ya, apa, heat manajemennya ya, soalnya dia tidak banyak VGA di dalam kotak gitu, itu pasti panas banget ya harusnya. Cuman ya anyway gue lagi baru coba sih sekarang, kurang lebih gitu. Oke. Jadi kalau ditanya harganya berapa gue juga bingung. Harganya berapa bingung ya, tapi gambarannya Iya. tadi Kotama udah sharing nih. Nah, kalau misalnya terkait misalnya apa ya, kayak know-how-nya gitu, kira-kira apa sih yang perlu kita tahu sebelum memulai crypto mining ini sendiri gitu kok? Sebenarnya sama kayak gini, bisnis crypto mining itu sebenarnya sama aja, apa namanya, decision making prosesnya, feasibility study itu mirip-mirip sama bisnis normal konvensional ya. Jadi lu tetap harus consider semua risikonya apa aja yang ada kalau lu crypto mining. Karena kan crypto mining itu gini, gameplaynya crypto mining itu adalah lu harus bisa balik modal sebelum VGA lu rusak. Nah, si VGA ini kan ada umurnya nih. Kalau lu pinter-pinter jaga VGA-nya ya, nggak sering mati, nggak sering mati lampu, atau nggak lu jaga supaya nggak kotor gitu ya, 1 bulan 2 bulan sekali dibersihin. Terus temperaturnya juga nggak boleh terlalu panas. Nah, itu lu mungkin bisa tahan 3 sampai 5 tahun lah ya, mungkin untuk VGA-nya gitu. Tapi kalau misalnya lu gak jaga, orangnya jorok, terus dia juga panas, lu biarinin, ya God knows, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, I don't know gitu. Jadi karena lu balik modalnya itu kurang lebih ya, kalau lagi bagus kayak sekarang gini, itu balik modal paling 9-10 bulan lah, 8 bulan lah mungkin juga bisa, kalau lagi bagus gini. Malah waktu itu gue sempet dapet yang batch yang waktu pas kemarin ETH harga 60 juta, oh ya anyway gue tambang ETH ya. Nah kalau itu gue tak, kalau beneran harganya 60 juta, itu mungkin 6 bulan, 5 bulan gue udah balik modal. Nah itu jadi apa namanya, tergantung itunya balik modalnya kapan. Nah ketika balik modal nih, kita ngomong lah, kita nggak usah ngomong muluk-muluk ya, kita ngomong let's say normal itu 10 sampai 12 bulan. Average itu mungkin 13 sampai 15 bulan. Worst case yang pernah gue hitung sendiri itu sampai 20 bulan. Nah, jadi intinya sebelum 20 bulan tuh gadget lu nggak boleh rusak. Bener nggak? Nah, jadi lu harus hitungannya, permainannya tuh kayak gitu. Jadi lu harus bisa merhatiin lu kapan bisa balik modal sama itunya lah. Jadi apa? Ya lu harus bisa pinter-pinter lah ya ngerawat barangnya lu, terus lu harus ngerti bisnisnya resikonya apa aja. Itu satu. Perhitungan balik modalnya. Kedua, itu adalah lu harus ngerti marketnya. Karena di dunia kripto ini juga sebenarnya ya, kalau gue boleh ngomong tuh terbagi 2 grup besar. Ada satu grup itu adalah OG, kalau gue bilangnya OG itu artinya founding father, yang orang-orang yang udah main kripto tuh udah lama, dari 2013, 2012 gitu. Pas harga kripto, pas harga BTC itu masih kayak paling $100 atau $50 gitu kayaknya. Nah, ada lagi orang yang aktif di dalam dunia kripto itu kurang lebih itu 3-4 tahun kebelakangan inilah.
Nah, kalau ini tuh rata-rata tuh yang main kripto 3-4 tahun kebelakangan ini, mereka tuh punya exposure beda soalnya. Jadi ketika 3-4 tahun belakangan ini kan udah mulai banyak instrumen-instrumen lain tuh di dalam bidang kripto kan. Jadi akhirnya mereka tuh punya pendapat tuh lebih terbuka gitu. Nah, jadi ada yang orang bilang kalau lu nanya ke Oji, kok nanti tahun depan nih kita mau winter nih katanya. Katanya winter itu artinya tidak ada transaksi, jadi nanti nilai kripto akan sangat jelek semuanya. Jadi lu nambang nih, mungkin lu ada kemungkinan rugi kalau lu nggak dapet uang sama sekali, karena lu harus bayar listrik, bayarin operation cost bla 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 gitu kan. Itu ada yang ngomong kayak gitu, itu orang-orang Oji. Tapi kalau misalnya orang-orang yang baru-baru sekarang, termasuk gue ya, gue kan juga kan sebenarnya, iya kan masih baru-baru kan gue ngeliatnya gini aja sih, simpel aja ya. Maksud gue dunia ini kan, maksudnya kripto ini kan seperti dunia investasi ya sebenarnya, kayak saham lah kurang lebih. Ketika banyak institusi-institusi besar udah masuk, harusnya nilai baseline-nya bakal kejaga kan. Kayak kemarin sejebol-jebolnya BTC kan paling 400-an juta lah sempat kemarin, 400 berapa, pas 40, pas 60 gitu kemarin. Nah tapi kan kelihatan tuh resistennya berat di bawah karena lumayan kuat di bawah resistennya karena itu adalah nilai beli para institusi-institusi besar di luar negeri kan sebenarnya. Nah kalau bandingnya sama yang dulu-dulu kan sebenarnya kan institusi besar belum masuk ya. Jadi makanya kalau ketika jebol semua retail keseret ke bawah, abis itu udah nilainya hancur-hancuran kan. Nah itu juga salah satu yang harus lu ngertiin. Walaupun gue berharap tahun depan itu winter, kalau winter pun nggak akan sehancur 3 tahun lalu, tapi ya nggak tahu itu tetap bisa datang. Itu resiko lagi, lu harus tahu resikonya kayak gitu. Nah ketiga ya lu basically harus punya tempat yang tidak terlalu panas, terus punya airflow-nya bagus gitu. Bukannya AC ya, gue bilang ngomong nih kipas aja cukup, karena kemarin temen gue udah ngebuktiin dia pakai rig mining dikit lah, cuma 1 atau 2 gitu, ditaruh dalam kamar, dipakein AC sama dipakein kipas, itu lebih bagus dipakein kipas ternyata. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak butuh AC, mereka tuh butuh itu airflow ya. Kalau emang udaranya bisa dingin banget sekitarnya sih bagus, cuman itu sebenarnya nggak penting banget karena yang butuhkan tuh airflow. Jadi lo harus punya tempat yang airflow-nya bagus, terus listriknya juga bagus. Syukur-syukur kalau lu bisa pakai listrik industri, atau enggak lu bisa, kemarin tuh banyak yang ngajakin kita buka tuh di sebelahnya PLTU mana ya kemarin ya, di Sumatera tuh pokoknya gue lupa, di Riau atau di mana gitu, PLTU sana katanya ada listrik yang waste. Jadi kan PLN kan biasanya produksi listrik berlebihan ya. Jadi tuh kita bisa makan yang berlebihannya, karena kan kalau nggak dimakan listriknya juga akhirnya kan terbuang juga kan energinya kan. Nah itu ada yang kayak gitu-gitu. Nah jadi kalau bisa dapat listrik murah itu juga bagus. Kalau lebih sih itu sih ya yang harus lu iniin. Ya sisanya lu paling kayak belajar teknisnya, terus lu harus belajar ngerti teori instalasinya, misalnya kayak motherboardnya lo tatakin pakai karet biar nggak kena listrik statis. Ya seperti itulah kurang lebih teknik-teknik yang kayak gitu-gitunya gitu. Oke, nah mungkin tadi Kotama menarik nih, ada mention Kotama itu nambangnya tuh ETH, ya nggak sih? Nah, mungkin Kotama boleh sharing juga nih, apa sih consideration Kotama pilih ETH? Kenapa nggak koin-koin lain gitu kok? Oke. Kenapa ETH? Koin yang paling karena gini, mining itu kan ada 2 tipe ya, ada VGA mining, satu lagi namanya ASIC mining. ASIC mining itu adalah mesin yang dibuat, itu codingnya itu, algoritma itu sesuai dengan algoritma sistem di dalam blockchain-nya. Misalnya kita ngomong BTC, berarti dia pakai algoritma BTC, yang artinya dia hanya bisa tambang BTC aja. Itu jadi kalau ASIC mining itu, lo beli satu tools buat BTC aja, ETH aja. Nah punya gue ini VGA. Gue itu bisa nambang koin macam-macam. Cuman kelemahannya VGA adalah lebih lambat daripada ASIC mining. Jadi gue akan spend waktu lebih lama untuk menghasilkan uang. Nah makanya gue tidak bersaing di BTC, karena di BTC rata-rata semua orang tuh pakai ASIC mining semuanya di situ. Nah gue sih nggak mau pakai ASIC mining karena menurut gue agak resiko ketika misalnya di chainnya BTC dia rubah spesifikasi tambang atau algoritmanya, tuh mesin gue bakal kebuang. Terus kalau mesin gue rusak, itu tidak bisa diservis di Indonesia. Belum ada orang yang mampu untuk servis mesin ASIC itu di Indonesia soalnya. Jadi gue lebih baik gak ambil risiko ke sana, gue pakai VGA. Nah untuk pakai VGA, sampai hari ini, sampai detik ini yang paling untung itu hanya ETH, baru ETH. Nanti berikutnya kita mungkin sekarang ada Litecoin, terus ada Tortoise, ada Raven nomor 2 sih kayaknya. Terus ada ETH Classic. Jadi itu masih ada beberapa koin lah. Total sih sebenarnya ada 400 koin kalau nggak salah yang ditambang deh. Banyak, tapi yang paling untung itu ya ETH sebenarnya. Jadi makanya gue namanya ETH gitu.
Oke, oke, jadi jelas ya kenapa pemilihan koin yang dipilih oleh Kotama ini lebih ke itu ya, lebih ke ETH. Nah, mungkin ada pertanyaan lain nih kok. Hmm, Sebenarnya aku ngumpulin nih semua pertanyaan yang masuk ke DM nih ya. Jadi ya. ada pertanyaan bahwa apakah crypto mining ini lebih profitable dibandingkan kalau kita invest di crypto sendiri, misalnya kayak di exchange atau mungkin kita trading biasanya lah kok. Sebenarnya gimana kalau dari perhitungan Oke, Kotama sendiri? ini sih banyak orang juga yang nanya. Sebenarnya gini, sebenarnya kalau misalnya lu itu adalah trader sejati ya, maksudnya pure trading ya tiap hari, gue Hmm, menyarankan lu mendingan trading karena di dunia kripto kan menurut gue lumayan ini ya, apa namanya hmm, rigid apa bukan rigid ya, apa ya bilangnya, fluktuatifnya itu besar, jadi lu bisa ngambil spreadnya hmm, tuh banyak. Lu hmm, sebego-begonya kita sih ya, harusnya 1% atau 3% satu hari itu pasti bisa hmm, ambil. Which is di saham itu kan agak berat, kayak nggak bisa kayak gitu kalau di saham. Kalau di kripto itu hmm, 1-3% tuh harusnya lo bisa dapat. Apalagi ketika jam 3 pagi sampai jam 5 pagi, itu kan traffic trading paling besar tuh satu dunia. Karena Amerika baru bangun kan jam segitu. Nah itu di situ lu bisa dapetin spread gampang banget 1-3%. Nah hmm. itu lu lebih untung seperti itu sebenarnya kalau mau. Karena kan lu nggak usah investasi alat, lu trading aja terus gitu. Tapi balik lagi, trading kan ada resikonya kalau nilai jebol ya lu jebol juga gitu kan. Nah, itu dari sisi trading, gue bilang kalau lu memang punya waktu, silakan trading menurut gue itu lebih profitable. Tapi, gue ada bisnis yang harus diurus. Jadi gue nggak Hmm. bisa kalau misalnya harus terus-terusan ngebacain chart tiap hari, standby di apa namanya exchanger gue nggak bisa kayak gitu. Makanya gue lebih milih untuk crypto mining seperti itu. Alasan gue sih baik Hmm. gitu sih. Nah, ketika Koko mining kripto sendiri, apa dilakukan secara rutin atau gimana kok? Secara kira-kira time frame-nya gimana kok dalam Koko mining itu kripto? Crypto mining itu literally lu mah nyalain mesinnya, tinggal 24 jam dia Tinggal nambang aja. terus. Jalan aja, iya. Kayak ibaratnya lu nyalain komputer, lu tinggal aja, ntar lu setting untuk dia nambang dengan otomatis dengan sendirinya gitu. Nanti lu bisa tinggal dari jauh, dari remote, lu tinggal pakai handphone, lu setting. Kalau misalnya ada yang error, lu tinggal restart, atau enggak misalnya ada yang panasan, lu tinggal matiin. Kalau lu rasa udah dingin lagi, tinggal nyalain lagi, seperti itu doang. Cuma memang tetap harus ada satu orang yang jaga karena kemarin sih adalah kayak misalnya kabelnya kepanasan sampai keluar percikan api itu pernah kayak gitu. Nah kayak gitu-gitu kan harus ada orang yang standby yang bisa matiin kan, dan kalau amit-amit sampai ada kebakar kan itu harus dipadamin karena kan itu gadget elektronik jalan 24 jam tanpa stop kan, jadi ya pasti panas, pasti ada aja tuh konslet lah, rusak lah, kabel risernya kebakar lah, apa itu masih ada biasanya. Jadi kurang lebih sih seperti itu, Oke. 24 jam non stop. Oke. Nah, kalau misal dari gadget kok, tadi kan kok Tamo udah jelasin ya, kalau misal dari komputernya lah segala macam. Kalau dari handphone bisa nggak sih kok mining crypto? Nah, ini ada nih tools baru di US, gue lagi lihat banyak tuh viral di TikTok gitu-gitu. Tapi gue nggak ngerti sistem, belum ngerti juga sistemnya tuh gimana. Mereka pakai semacam kayak gadget kecil gitu lah, tapi gue belum tahu tuh hitungannya gimana. Gue yakin nih yang nontonnya juga pasti ada yang tahu deh, udah pernah ada yang nonton juga deh. Di US tuh sekarang lagi trending kayak gitu. Tapi gue nggak ngerti itu tambangnya tambang berdasarkan proof of work, proof of stake, atau proof of capacity. Gue juga nggak ngerti tuh. Karena itu menurut gue simpel banget, terus nggak tahu juga secara apa ya conversion ke apa namanya MHS-nya tuh bisa berapa cepat kalau pakai tambang kecil kayak begitu. Cuma udah mulai banyak tuh dari gadget-gadget kecil. Cuman di Indonesia belum ada sih kayaknya. Belum belum ada yang tahu juga kayaknya gitu. Oke, oke. Nah, terkait teknis dari crypto mining sendiri, ini ada pertanyaan yang masuk. Crypto mining ini kan banyak juga bilang lebih ke arah merusak lingkungan kok, karena kita tahu dari crypto mining ini kan bisa menciptakan carbon footprint ya, yang kita tahu juga Hmm. bahan itu source-nya kan dari batu bara gitu. Hmm. Kira-kira apakah kedepannya seperti apa kok? Mungkin nanti suatu hari akan dibatasi kah atau gimana? Kalau dari pertama sendiri Benar. prospeknya seperti apa? Jadi gini, sebelum gue jawab ya, kita mundur sedikit nih. Hmm. Perkembangan dunia kripto itu ya, dari dulu tuh kalau gue lihat sejarahnya, selalu diganggu sama isu-isu aneh-aneh lah. Mulai Yes. dari katanya energi tak terbarukan, terus mulai dari katanya ini scam, mulai dari katanya ini ya macam-macam gitu gitulah. Selalu dari dulu lagunya seperti itu. Nah sekarang ini lagi hebohnya itu adalah energi terbarukan. Katanya nggak go green gitu kan. Nah sekarang satu pertanyaan nih, biar dipikirin masing-masing, nggak perlu dijawab, cuma dipikirin aja. Menurut kita semua, uang fiat money untuk ngeprint, ngecetaknya, dan operasional the whole system di financial industries habisin lebih banyak karbon atau enggak dibandingin dengan kripto?
yang semuanya di on-chain databases. Sebenarnya kalau ngomong go nggak go green ya stop aja cetak uang, print uang biasa, itu sudah kita nggak usah pakai apa-apa lagi, nggak usah trading, kita pakai emas zaman dulu ya udah ketok-ketok emas lah gitu loh. Kan which is nggak mungkin kan. Nah itu satu. Kripto masih lebih go green dibandingkan uang fiat money. Kedua, di negara maju ya, contohnya ke Indonesia ya, PLN itu mereka itu tuh punya kapasitas lebih buang, kalau nggak salah tuh ya gue pernah baca tuh 10-15%. Jadi misalnya mereka bikin listrik 1 juta megawatt gitu ya, itu kurang lebih tuh yang dipakai sama retail kayak kita itu cuma 850.000. Pas ketika downtime malah mereka buang listrik lebih banyak lagi pas malam-malam, karena mereka harus tetap maintain output besar, mereka produksi listriknya, jadi kita makan atau enggak tetap mereka harus produksi. Nah ini besar banget, dan menurut gua itu sayang waste kalau nggak dimanfaatkan. Nah, makanya si crypto mining ini kalau misalnya ada banyak, dia bisa makan output listrik ini yang selama ini terbuang sia-sia. Jadi menurut gua buat sisi PLN dan sisi Go Green ya toh nggak ada hubungannya, karena kan maksudnya ya tetap aja mereka si listrik ini tetap diproduksi terus kan sama si PLN, mau ada yang makan mau ada yang makan mereka tetap produksi. Jadi lebih bagus kalau si kita yang makan gitu loh, si crypto miners yang makan gitu. Nah itu kedua. Ketiga adalah kalau dilihat dari carbon footprint, oke, itu memang ada carbon footprintnya. Tapi kita lihat juga dari sisi devisanya si crypto miner ini. Nah, kalau kita nggak buat, orang luar negeri pasti buat. Indonesia itu yang gede-gede itu banyak banget sih. Cuman memang mereka semuanya underground, nggak ada yang mau dikenal biasa orang-orangnya. Nah, terus bahkan pemain-pemain bisnis besar di Indonesia yang kongol-kongol kita juga beberapa juga ada ternyata setelah gue lihat-lihat. Nah, terus cuma memang mereka tuh benar-benar underground banget, dan menurut gue ya bagus juga mereka seperti itu, karena menurut gue ya itu tuh bisa jadi devisa tambahan buat negara Indonesia gitu, karena itu pemasukan uang juga sebenarnya. Karena kalau misalnya lu gak kerjain anyway, Cina bakal kerjain, negara Amerika bakal kerjain, semua negara-negara lain di Asia Timur, Asia Timur Tengah dan Asia Timur dan Timur Tengah khususnya itu mereka banyak kerjain juga. Di Kazakhstan sekarang udah mulai banyak soalnya. Makanya jadi menurut gua banyak hal yang consider daripada pusingin soal carbon footprint ini. Dan sebenarnya ya PLTU di Indonesia ini juga kemarin beberapa sempat ngegarap project kita untuk misalnya mau nggak buka di sebelahnya gitu. Jadi waste listrik yang nggak kepake ini bisa dimakan sama crypto miners gitu dengan rate yang lebih murah gitu. Jadi sebenarnya itu kalau menurut kita tuh cuma gimmick-gimmick supaya inilah si dunia kripto ini tuh nggak terlalu nggak bisa terlalu berkembang dengan mudahnya lah, kurang lebih kayak gitu. Tapi memang benar kalau misalnya mau ngomong energi terbarukan, yang dulu kemarin di Cina itu nggak terbarukan, which is akhirnya sekarang dari Cina dari Cina itu banyak dipindahin ke ke Amerika Latin lah, ke daerah-daerah sana lah yang energi terbarukan. Tapi kalau di Europe, setahu gue 80% udah terbarukan energi di situ. Kalau di Europe ya. Gitu. Oke, jadi jelas ya terkait dengan concern dengan penggunaan dari nantinya menggunakan dirty fosil seperti batu bara, itu tadi Kotama udah jelasin banget. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih kok. Apa pendapat Kotama terkait dengan mining yang menggunakan hard disk storage dibandingkan dengan conventional mining yang menggunakan FGA? Gimana tuh kok? Iya, kalau sebenarnya mining itu kan sebenarnya sekarang tuh ada tiga ya kalau buat yang baru belajar. Ada POW, Proof of Work, terus ada POS, Proof of Stake, sama POC, Proof of Capacity atau Proof of Space, gue nggak tahu deh itu. Ada orang sebutnya Proof of Capacity, ada orang sebutnya Proof of Space. Bedanya adalah ketika lu Proof of Work yang seperti gue lakukan tuh Proof of Work. Jadi gue punya kapasitas nih untuk balik lagi satu biar lebih jelas. Konsepnya mining itu adalah lu menyelesaikan blok di dalam blockchain. Nah, ini ada blok lama, ada blok baru. Misalnya, Sabrina di blok lama ini dia punya $1.000. Dia pengen ganti ke ETH gitu kan. Nah, ini blok barunya nih. Nanti Sabrina punya ETH di sini. Nah, untuk blok lama ke blok baru ini kan butuh miner di tengah untuk validasi transaksinya. Nah, makanya dia kerja untuk solving blok ini, ada Sabrina, ada Tama, ada siapa semua di sini ada, pindah ke blok baru, catatan yang baru, nih, di sini ada siapa-siapa aja, kepunyaannya apa. Nah, itu kerjanya miner tuh begitu. Nah, makanya kalau kayak gue bilang gue tuh proof of work, karena gue solving blok dari blok lama ke blok baru. Jadi proof of work, karena gue mengerjakan blok ini, akhirnya gue di reward sama uang. Nah, kalau yang proof of capacity, kurang lebih mirip, cuman bedanya adalah, kalau proof of work itu, lu kerjain sesuai kecepatan lu, kalau udah selesai lu kirim lagi ke dalam servernya, nanti lu dapat blok baru. Kayak gitu kurang lebih. Jadi fair dong.
Lu kerjain cepat, lu dapat blok baru. Kalau lu kerjain lama, lu nggak dapat sampai selesai dulu bloknya gitu. Itu proof of work. Nah, kalau proof of capacity, menurut gua nggak fair, karena itu kapitalis banget. Jadi lu punya apa namanya, punya apa ya, punya hard disk atau enggak punya capacity storage sebanyak-banyaknya SSD, biasa sih SSD ya, nggak pakai HD lagi deh setahu gua. SSD itu banyak banget, jadi itu dalam SSD itu tuh lu dimasukin algoritma untuk penambangan. Jadi nanti dalam dalam blockchain-nya, kalau mereka ada algoritma yang cocok sama algoritma yang ada di SSD kita, nanti dia akan otomatis kita dapat job ordernya. Jadi ibarat ini kita mau ini ya, mau main lotre nih. Kita beli 1.000, misalnya ada total nih lotre nih ada 10.000 nih ya, di 10.000 nomor. Nah terus Zebrina beli 5.000, gue cuma beli satu. Yang kemungkinan menang banyak kan berarti Zebrina dong berarti kan. Iya. Karena kan lu beli 5.000 gitu. Nah intinya kayak gitu. Jadi lu punya algoritma banyak di storage lu sebanyak-banyaknya. Kalau lu oke, lu cocok sama algoritma lu, dia akan keterima dalam sistem lu dan lu bisa nambang. Nah akhirnya karena kemarin itu sempat nge-hits berapa bulan, akhirnya sekarang hilang lagi. Udah nggak ada yang mau kerjain karena menurut basically kan mining itu adalah mining itu adalah ini apa namanya kayak infrastrukturnya di dalam koin tersebut gitu. Jadi kalau misalnya lu bilang apa namanya ya kalau dalam dunia saham ya mungkin lu sebutnya fundamental. Yes. Nah fundamental dalam kripto itu adalah miner. Itu miner itu di reward uang. Itu kan berarti kan ada listrik dan ada tenaga orang di situ untuk manage itunya dan ada investasi alatnya kan. Ya itu jadi fundamentalnya untuk nilai koin tersebut gitu. Jadi kalau dibilang nggak ada fundamental, sebenarnya ada fundamentalnya. Kalau menurut gue sih kayak gitu ya. Nah terus sekarang kalau misalnya si koinnya ini dia apa namanya yang proof of capacity ini kalau jalan terus, jadi menurut gue tuh nggak fair untuk semua miner karena orang yang punya uang dia bisa beli SSD paling banyak. Contohnya di Cina uangnya udah banyak, pabrik SSD di situ semua. Jadi tinggal nyebrang jalan kasih uang dapat SSD. Kita yang di sini yang di Indonesia nggak dapat semuanya gitu kan. Nah jadi akhirnya kan secara global market itu bullshit. Jadi orang nggak percaya sama sistem ini. Akhirnya pun koinnya pun akhirnya fail kalau menurut gua, hancur. Nilai koinnya hancur, terus juga teknologi juga orang nggak percaya. Intinya kan ini kan apa ya, BTC, TH itu everything itu semua teknologi. Lu beli teknologi, lu percaya. Kayak misalnya emas lah. Emas dari dulu dibilang katanya logam mulia yang langka bisa habis. Itu di Papua ada 3 gunung, 1 gunung aja belum habis-habis sampai hari ini ditambangnya. Masa iya nggak bisa habis tuh emas, orang masih ada 2 gunung lagi, padahal udah digali puluhan tahun kan. Tapi kan orang percaya bahwa itu logam mulia yang langka gitu, karena kita dari dulu di paradigma kita tuh di brainwash bahwa itu program apa namanya logam mulia, logam yang langka gitu kan. Nah jadi sama aja kayak misalnya BTC kita bilang ya ini adalah teknologi bernilai segini, orang percaya, orang beli ya itu akhirnya jadi nilai. Makanya ketika POC kemarin itu proof of capacity itu gagal, nambang pakai SSD itu gagal, ya udah akhirnya sekarang the whole system hancur akhirnya gitu. Orang nggak mau percaya lagi ada POC gitu. Gitu. Makanya menurut gue paling oke itu tetap proof of work lah, yang FVG kayak gini gitu. Oke, POW jadi lebih bagus ya kok ya, mungkin kalau misalnya POW ya. suruh. Oke, nah ada pertanyaan lagi nih kok, berapa sih supply yang masih tersedia untuk di mining mungkin di beberapa koin besar seperti BTC, ETH, dan juga BNB? BTC itu sampai hari ini baru 18 juta koin yang sudah di mining. Sisa lagi 3 juta karena BTC itu limited supply cuma sampai 21 juta koin. Kalau koin lain which is shitcoin itu unlimited supply kalau menurut gua. Jadi ya lu nggak bisa tahu lah developernya yang buat kan suka-suka mereka bisa publish, mereka bisa burn, bisa publish lagi, burn lagi gitu kan. Jadi nggak bisa ngomong kalau itu. Tapi kalau misalnya BTC udah fix itu 21 juta koin ya menurut data on-chain gitu. Oke, nah kalau Kotama sendiri nih dikasih pilihan tadi kan dijelaskan kenapa Kotama pilih ETH kan karena tadi secara infrastrukturnya Kotama lebih lebih cenderung memang penggunaannya cocoknya ke ETH gitu ya. Tapi kalau Kotama diboleh kasih kesempatan lagi nih mau mining, mau pilih mining koin apa kok? Tetap ETH. Kan paling untung ETH soalnya sekarang. Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih kok. Ini banyak banget. Faktor apa sih yang menurut Kotama nih bisa ngedrive harga Bitcoin despite dari supply dan juga demand-nya? Kalau menurut Kotama apa? Apakah pure hanya supply and demand? Jadi gini sih, sebenarnya ini gini ya, ini perdebatan juga di dalam dunia kripto sebenarnya.
dunia kripto ini kalau lu ngomong sama OG-OG ya, yang udah believer yang lama ya, mereka selalu ngomong kripto itu adalah exchange currency, exchange tools gitu. Kalau gua jujur, gua sampai hari ini gua nggak percaya kalau misalnya kripto itu adalah exchange tools kalau menurut gua. Karena kripto itu sampai sekarang menurut gua sih masih masuk inilah grup aset lah, masih dalam tools of investment gua percaya, tapi exchange tools gua nggak percaya. Karena dilihat dari market cap-nya aja udah kelihatan lah. Lu kalau mau gantiin uang tuh lu berarti harus berapa ratus triliun lu gantiin semua di satu dunia. Lu kalau misalnya sekarang Bitcoin ini, kripto ini kan baru 2 triliun ya. Emas itu kalau nggak salah 11 atau 12 triliun kalau nggak salah ya. Jadi maksud gue, ya lu mencapai ke emas dulu lah, sampai 11 triliun baru lu ngomongin exchange currency, which is, itu juga masih jauh banget sebenarnya kan. Masih ada tools-tools grup aset yang di atas yang emas juga masih ada lagi kan. Jadi menurut gue, itu belum sampai sana. Jadi kalau misalnya dibilang faktor apa yang ngedrive, sekarang sih masih early stage banget ya. Ibaratnya Elon Musk bangkit saja langsung goyang tuh BTC semua. Jadi kurang lebih kita tuh benar-benar kayak lumayan di efek sama apa yang namanya tuh rumor di market lah, kurang lebih kayak gitu. Itu benar-benar apa ya, balik lagi ke negatif sentimen atau positif sentimen gitu, itu satu. Kedua mungkin sama ini juga, sama use case-nya. Use case adalah di mana koin lu itu dipakai gitu. Kan sekarang pengembang-pengembang koin itu banyak banget ya, apalagi sekarang tuh. Sekarang ini lagi zaman banget yang namanya NFT. Jadi lu collapse sama ya any kind of artist, terus lu bikin NFT versinya lu yang lu suka gitu. Ada yang gambar dinosaurus, ada yang gambar kucing, gambar anjing segala gitu kan. Pakai kacamata, pakai topi, pakai cerutu gitu-gitu lucu-lucu ya. Ada yang harga $100, $300, $500 gitu kan. Bahkan sampai ada yang puluhan ribu dolar. Makanya jadi apa namanya? Ini kan salah satu upaya si developer kripto ini supaya mereka bisa nambah use case-nya si kripto gitu kan. Karena kan jual beli kan balik lagi aset lagi. Mereka kan pengen jadi exchange currency, which is akhirnya mereka coba untuk bikin produk sendiri yang di trading dalam chain-nya mereka sendiri gitu kan. Karena kan kalau di dalam dunia konvensional, ini kan nggak semua negara tuh udah boleh terima penggunaan ini kan, kripto soalnya kan. Jadi makanya mau nggak mau si developernya mereka ciptain NFT inilah, produk digital art ini untuk jadi penggunaan use case-nya gitu. Dan baik lagi kalau menurut gue sih sekarang ya sentimen sama use case lah masih jadi bisa dibilang tuh faktor utama yang mempengaruhi inilah fluktuasinya si kripto ini. Sama ini juga kali ya, sama BTC. Biasanya kalau BTC hancur, yang lain hancur. BTC bisa kalau hancur 50%, koin lain tuh bisa langsung 72% gitu hancurnya biasanya gitu. Oke, mungkin kalau secara market size juga, kalau kita di saham nih, mungkin kalau boleh sharing sedikit kan, kita ketika milih saham itu kan kita akan pilih, mungkin kalau kita LQ45 lah gitu ya Pak ya. Mungkin kalau Kota ada nggak sih advice buat teman-teman pemula nih yang pengen coba invest di cryptocurrency gitu, kira-kira apa sih faktor utamanya nih untuk kita pertama kali pilih? Apakah yang tadi Kotama bilang kayak BTC kalau harganya hancur, mungkin koin-koin yang lain juga akan mengikuti gitu, karena kan kita lihat secara market price kan BTC udah lumayan lebih terkenal lah gitu kan secara namanya gitu. Kira-kira kalau dari Kotama kalau mau pilih yang paling aman ya udah pasti BTC, nggak ada yang lain kalau mau pilih yang aman, karena paling stabil, dan itu maksud gue bisa dibilang juga BTC itu nggak ada developernya, karena kan penciptanya sampai hari ini aja kan nggak ada yang tahu siapa penciptanya. Gosip-gosip itu sih Satoshi itu ya orang Jepang ya, tapi kan basically waktu itu dia lempar teknologi ke dalam chain, orang percaya, orang tambang, orang beli, orang jual, orang trade, akhirnya sampai hari ini kan bertumbuh terus gitu kan. Jadi which is menurut gua aman karena nggak bisa di pump and dump, nggak bisa di rug pull, dan orangnya juga nggak bisa kabur. Kebanyakan ini kalau developer di dunia ya, di Indonesia juga banyak, kadang-kadang beberapa suka nakal, mereka bikin koin terus mereka pump and dump sesuka mereka sendiri, yang penting untungin mereka gitu. Nah itu menurut gua harus hati-hati sama koin-koin yang kayak gitu. Tapi kalau mau ngomong aman, lu pasti BTC nomor satu. Terus kedua, lu buka www.coinmarketcap.com. Itu di situ ada koin-koin apa aja yang market cap-nya paling tinggi biasanya. Lu boleh lihat lah 20 teratas gitu. Nah, ntar lu pelajarin, lu riset sendiri lah dari 20 itu, lu lihat background-nya siapa, apa-apa, use case-nya apa, developer-nya siapa. Yang paling penting sih sebenarnya ya dalam dunia kripto ya, lu cari developer-nya itu siapa.
Kalau backgroundnya dia dulunya brengsek, orang-orang nggak bener, ya lu boleh siap-siap cabut. Lu udah ngecuan, lu cabut aja sebelum dia kabur gitu. Karena udah banyak banget yang kabur. Di Indo pun banyak yang kabur kemarin. Tahun lalu tuh ada yang kabur kena 70M ya kalau nggak salah. Dia bye-bye, dia tinggalin message gitu, apa di ini ya, di page-nya dia apa, you can't find me gitu kalau nggak salah dia ngomongnya. Jadi kayak emang nantangin gitu lucu, tapi memang balik lagi memang nggak bisa di track orang kayak gitu. Lu bitcoinnya kemana ya udah hilang kan. Lu ke kripto itu kan gampang banget kalau mau transfer sana sini kan cepet banget, gak cepat dan gampang gitu kan. Jadi akhirnya banyak banget tuh kayak gitu-gitu. Jadi intinya kalau yang kecil-kecil biasanya lu boleh hati-hati. Kadang-kadang mereka bisa kabur. Cuman memang kalau lu mau kaya, tiba-tiba lu mainnya kecil-kecil. Kalau misalnya mau Mungkin tiba-tiba juga ya kok ya. iya, betul. Tapi kalau misalnya miskin juga bisa bikin tiba-tiba. Makanya tergantung risk profile lu suka yang mana. Kalau lu mau yang cepet-cepet instan-instan, ya lu boleh coba itu gitu kan. Nah, terus gue punya teman yang di Aussie ya. Dia itu dulu cuma modal 300 atau 450 Australian dollar. Sekarang dia punya 30 million US dollar. 30 million Australian dollar. Itu dia simpen koin tuh sampai bertahun-tahun dari 2017 sampai kemarin dijual 2021 awal. Tapi baik lagi, lu lihat uang 300 dolar jadi 10.000 dolar, lu nggak jual aja hebat, benar kan? Iya. Ya kan? Makanya, jadi mental orang juga beda-beda, jadi kita juga nggak bisa ngomong soal kayak gitu-gitu. Makanya kalau ngomongnya aman sih, tapi kalau balik lagi kalau ngomong investasi aman ya lu cari koin market cap yang gede, terus yang use case-nya gede, yang use case-nya paling banyak. Dan sekarang kan isu yang lagi digadang-gadang tahun ini kan soal green energy ya. Jadi lu cari koin yang base-nya green energy. Biasanya tuh bakal bagus naiknya. Tuh biasanya sekarang tuh apa ya? Sol, ada dot gitu. Paling di antara tiga itu tuh kalau lagi yang hit sekarang. Oke. Nah, kalau dari Kota Mas sendiri nih, mungkin tadi udah cerita nih terkait dengan yang pilihlah kalau buat yang pemula itu kan lebih baik ya market size-nya gede gitu kok ya. Kalau misalnya di saham nih mungkin kalau sedikit membandingkan gitu kok kan kita juga bisa pilih nih saham mana yang ada potensinya ke arah multi bagger gitu. Kalau koin bisa nggak sih kok? Kalau koin lu mau lihat projection kayak gitu-gitu atau enggak lu mau predik gitu-gitu paling gini, lu lihat di developer itu lagi ngerjainnya apa. Misalnya kayak ETH nih, ETH kan kenapa sekarang lagi naik sendiri, pas kemarin BTC turun, ETH naik sendiri, karena dia lagi hard fork dia lagi mau berubah proof of work jadi proof of stake. Proof of work itu kan tadi yang kayak tadi ya, gue yang kerjain bloknya, nanti gue di reward uang. Kalau proof of stake itu adalah commonly accepted value, misalnya Zabrina percaya satu ETH 10.000, gue percaya satu ETH 11.000, berarti tengah-tengahnya 10.500 atau 10.000 gitu nilai minimumnya. Nah berarti jadi akhirnya koin itu akan dijual dengan nilai 10.000. Nah which is menurut gue lumayan bullshit sih sebenarnya. Cuman lagi dikerjain, lagi di lagi di ini, lagi di kaji terus-terusan sama ETH chain-nya. Jadi ya kalau emang itu berhasil, berarti nanti ETH kok nilainya bisa double kayak gitu. Karena kenapa double? Karena kalau ETH nih bisa keluar dari proof of work, berarti dia transaction fee-nya, gas fee-nya tuh jauh lebih kecil, which is nanti eventually bakal bikin koin mereka tuh super efektif untuk jadi alat transaksi atau exchange currency lah, soko yang mereka bilangnya exchange currency ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang bisa keluar DPO, pasti nilainya bakal naik. Nah, jadi analisa-analisa kayak gini yang lo harus ikutin. Kayak misalnya ada use case-nya itu nanti katanya mau buat apa, terus udah gitu energi mereka tuh semua green energy, which is si Elon bilang kan mau green energy, akhirnya nilai dia naiknya kayak orang gila kan, udah berapa ratus persen dari 2 bulan ini lah, si Ada itu. Orang lain lagi minus, saya kemarin dia plus terus si Ada ini. Nah makanya, jadi kayak gitu-gitu tuh, yang lu paling bisa kasih prediksinya. Kalau misalnya yang lainnya nggak ada sih, apalagi kalau koin-koin yang market cap kecil-kecil tuh pure gorengan lah. Oke. Nah mungkin tadi Kotama ada sharing banyak nih terkait dengan ETH nih. Mungkin tadi ngelihat pertanyaan dari teman-teman nih ada satu pertanyaan. Kira-kira menurut Kotama mining prospek ETH nanti setelah masa ETH 2.0 tuh bagaimana ya? Kira-kira gimana kok? Kalau ETH 2.0 udah jalan, kayaknya most likely ETH tidak bisa ditambang lagi. Tapi makanya lu sebagai miner, lu harus simpen koinnya, karena ntar bisa bisa loncat kali 2 tuh koinnya nanti kalau udah jadi 2.0. Nah, ketika ETH nggak bisa ditambang lagi, masih ada yang lain, ETH Classic, Tortoise, Raven. Jadi tuh masih banyak koin-koin lain yang bisa ditambang. Jadi tergantung lu mau nambangin koin apa setelah itu gitu.
Hmm. Jadi ya terserah pilihan lu gitu. Kalau misalnya lu mau nambang apalagi selain itu. Tapi nantinya lu nanti bisa lihat lah. Kan sekarang tuh udah ada mining pool, contohnya kayak Nice Hash. Nice Hash itu lu ketika tambang di sana, nanti dari poolnya itu akan nentuin koin apa yang lu tambang otomatis. Pada saat itu yang paling untung yang mana dia akan otomatis tambang itu. Nanti ujung-ujungnya lu bakal di reward sama BTC. Cuman gua nggak terlalu mau karena satu di Nices itu potongannya gede, potongan komisi mereka gede. Kalau di pool gue itu kan 1% potongannya. Nices itu kalau nggak salah potongannya 2 atau 3%. Potongan ininya komisi mereka, dan mereka kan juga kan dari koin yang mereka tambang dirubah jadi BTC. Berarti kan itu ada exchange tuh di situ. Kan tuh Yes. rate-nya suka-suka mereka tuh, nggak suka nggak, gue nggak tahu mereka exchange-nya pakai rate apa gitu kan. Nah jadi makanya gue nggak terlalu suka kalau nambang pakai nice hash gitu. Tapi ya kalau udah tahu apa, ya lu tambangnya di poolnya apa gitu. Lu tahu Raven yang paling untung, ya lu tambangnya di poolnya Raven aja kayak gitu. Oh. Nah, kok kalau misalnya nanya lagi nih terkait dengan misalnya banyak banget nih miners mungkin di Indonesia yang kita nggak tahu sebenarnya jumlahnya tuh banyak lah yang mungkin seperti Kotama ini gitu ya. Kira-kira ada risiko nggak sih kok buat di industri cryptocurrency sendiri dengan jumlah miners yang banyak gitu? Makin banyak miner, difficulty makin susah. Berarti kita dapat uangnya makin sedikit. Intinya gitu. Cuman kalau misalnya makin banyak miners, berarti juga transaksi yang divalidasi juga makin banyak. Berarti industri kripto juga bertumbuh. Jadi ya harus ya apa ya, lu nggak bisa cari balance ya, tapi yang pasti nanti lu akan ketemu lah equilibriumnya di mana, kalau menurut lu profitable-nya di mana gitu. Nanti kan makanya si developernya juga bakal ngelihat kira-kira kalau misalnya makin banyak miners nih kayak gimana, kira-kira transaksi dalam chain-nya sebesar apa gitu. Jadi susah dibilang sih sebenarnya. Tapi ya anyway, makin banyak miners kayak BTC, kalau lu nambang pakai Hmm. pakai VGA ya setengah mati lu, wassalam deh kalau gitu. Makanya Hmm. mungkin kalau ETH nanti nggak bisa 2.0, mungkin ujung-ujungnya ETH bakal kayak BTC kali mungkin. Ditambangnya pakai ASIC mining semua gitu ya. Gue ntar kalau udah pada saat itu kejadian, ya gue hijrah ke tempat lain, gue cari koin lain lagi yang lebih profitable kan gitu. Oke, oke. Nah, Kak Tama, mungkin mau nanya lagi nih. Kalau misalnya tadi Koko bilang kalau misalnya kita lihat prospek dari kripto ini kan nanti harapannya kalau misalnya banyak miners ya tentunya kan kripto ini bisa berkembang ya secara industrinya. Nah, kalau ke depan mungkin di tahun depan gitu, kita tahu kan tahun 2020 sebenarnya kan kripto itu lebih booming ya dibandingkan tahun ini ya. Karena kalau Ya, bisa dibilang sempat kemarin juga trennya ke arah bearish gitu ya. Kalau misalnya bicara tahun depan lah kok, next year gitu. Kalau Tama bilang cryptocurrency ini masih oke nggak sih kok? eh Compared to this year ya. ya gini, balik lagi ya. Hmm. Apa namanya? Tergantung analisanya datang dari siapa. Kalau lu ngomong ke Oji tahun depan tuh winter, berarti jelek semuanya tahun depan. Hmm. Hmm. Kalau gue ngelihatnya lebih ke apa ini ya, karena gue orang, maksudnya apa ya, gue adapter baru-baru ini, terus gue juga ngeliat kondisi market ya. Jadi gue ngelihatnya harusnya kalau seandainya winter pun harusnya nggak sejelek, nggak sehancur yang kayak tiga tahun lalu ya, yang jebol-jebolnya sampai 70%, 80% gitu. Kalau menurut gue gitu, karena banyak institusi kan udah masuk di sana ya. Kalau menurut gue, jadi pasti kayaknya harusnya mereka mau ngejaga lah, masa iya mereka mau rugi juga. Ya, tapi kita balik lagi, kita nggak ada yang tahu ya kalau government kasih peraturan tambahan, atau Hmm. ada apa ya ada apa big factor yang bisa affecting gitu ya, gue juga nggak tahu. Cuman sih kalau gue lihat dari fundamental sekarang sih masih kuat ya kalau menurut gue ya. Jadi maksudnya seandainya winter pun nggak akan sampai jebol-jebol gimana banget. Kalau dibilang lebih bagus sih harusnya kayak tahun depan lebih nggak bagus sih daripada tahun ini ya. Kayaknya sih seperti itu ya. Hmm. Oke, oke. Oke. Nah, itu tadi penjelasan dari pertama terkait dengan prospek next year ya di kripto. Nah, ini ada Apalagi kalau pertanyaan. US tapering ya. Tapering gimana tapering? Analisanya lu. Oh, Bagi-bagi ini info dong lebih ke tapering. paham nih kalau Kapan tapering tuh kok. kira-kira? Karena kalau Ini tapering, kita kripto juga pasti ngaruh sih sedikit banyak. ngaruh ya. Pasti ngaruh. Hmm. Oke. Oke, ini back to question nih kok. Ada yang nanya lebih ke arah teknis lagi nih. Kenapa pilih Panda Miner dibandingkan FGA biasa kok Tama? Dan bisa di-share nggak plus minusnya kok? Enggak, Panda Miner itu adalah VGA Miner. Hmm. Bedanya Panda Miner itu VGA yang udah di packing dalam satu apa ya, kayak kotak gitu loh. Jadi lebih rapi. Tapi sebenarnya isi VGA sama, prinsipalnya semua sama kayak VGA. Codingnya juga sama, lu settingnya juga sama, semua sama. Jadi kenapa gue pilih Panda Miner kemarin, untuk biasa karena kemarin murah Panda Miner. Jadi gue beli di Panda Miner gitu. Hmm. Oke, oke. Wow. Ini kita boleh ke pertanyaan langsung ya kok ya buat Hmm, teman-teman
banyak yang nanya nih. Kira-kira nih dari Kotama sendiri saran mining untuk pemula dan budgetnya kira-kira gimana? Tadi udah dijelasin sih ya terkait dengan Iya. uang yang dibutuhkan. Tadi Kotama juga udah sharing. Mungkin ada sedikit boleh kok kasih additional comments kok. Ya, basically uang kita nggak bisa ngomong ya. Cuma kalau misalnya memang lu budget pas-pasan, ya coba aja. Nggak usah. Misalnya satu rig kan memang bisa sampai 16 maksimal. Tergantung budget lu berapa, lu bisa dapat VGA berapa duit, dan ada berapa pieces, ya lu belinya secukupnya aja dulu. Lu coba tambang, lu coba-coba lihat dulu kira-kira gimana, rasanya enak nggak gitu kan. Kurang lebih ya apa yang pasti BEP-nya kalau lagi bagus kayak kemarin pas lagi all time high 60 juta ya itu mungkin 5-6 bulan. Tapi kalau misalnya lagi kondisi normal harusnya sih 12 sampai 13 bulan. Tapi kalau lagi kondisi parah bisa sampai 20 bulan. Nah, ya lu hitung aja sendiri tuh. Lu berani nggak, lu bisa nggak gitu kan. Nah, tadi ada pertanyaan juga nih kok. Kira-kira kalau misalnya tadi Kotama bilang Kotama prefer ETH yang untuk di mining. Ada nggak sih kok koin yang nggak bisa ditambang kok? Ciri-ciri Ada banyak. banyak ya? Oh, iya. Koin itu kan ada yang mineable, ada yang enggak. Total koin di dunia itu kalau nggak salah tuh ada 5 ribuan lebih koin ya. Yang bisa ditambang itu cuma 400-an koin kurang lebih. Jadi memang developernya ini dia bakal nentuin koin itu bisa ditambang apa enggak gitu loh. Kan dia kan punya teknologi beda-beda ya. Ada yang bisa ditambang, ada yang enggak. Koin yang nggak bisa ditambang sih biasanya koin-koin gorengan-gorengan doang sih biasanya. Kayak Doge Shiba Inu tuh. Koin-koin nggak jelas yang nggak ada use case-nya, tapi herannya gara-gara si Elon ngomong jadi harganya kan kepam terus soalnya. Tapi kayaknya kalau secara prospek kok, karena kan kemarin juga kalau di 2020 apa 2021 awal kan bahkan kan Elon Musk sendiri kan bilang dari sisi company aja bakal convert cash mereka ya ke kripto gitu kok. Kira-kira memang banyak ya kok institusi-institusi besar yang sudah ke arah sana ya kok ya? Udah, betul. Contohnya aja sekarang setahu gua ya, Bank UOB, terus HSBC, mereka tuh udah punya divisi kripto sekarang. Bahkan bank-bank besar di US pun mereka tuh udah punya crypto retail investors. Jadi maksudnya lu kalau misalnya lu biasanya reksadana, ya ini sekarang jadi portfolio lu itu isinya kripto semua gitu. Udah ada kayak gitu-gitu. Dan big firm kayak di US sama di Europe ya, mereka tuh pemerintahnya udah kasih peraturan bahwa perusahaan itu boleh diversifikasi investmentnya ke kripto. Itu dia. Jadi banyak perusahaan yang udah mulai juga masuk ke kripto. Oke, jadi udah banyak big institution ya yang udah masuk diversifikasi bisnisnya ke kripto. Nah, ini pertanyaan teknis lagi nih kok. Kira-kira FGA paling valuable tuh apa yang mana ya? Oh. Apa paling valuable? Oh, VGA. Oh. Wah, ini kayaknya udah banyak yang mau jadi crypto miner sih. Gini, VGA paling valuable tuh susah dibilang ya, karena gini, banyak nih VGA rilisan yang baru yang speednya cepet-cepet. Jadi misalnya harganya tuh cuma 2 kali lipat, tapi speednya bisa 3 kali daripada yang biasa gitu. Nah, tapi gue nggak tahu nih, belum terbukti kan, karena kan ini baru rilis ya, baru paling nggak nyampe setahun. Ini lama nggak nih lifetime-nya kalau dihajar terus-terusan tiap hari 24 jam gitu kan? Karena kan itu kan panas banget tuh, terus kan durability-nya kan beda-beda tiap gadget yang dirilis. Kalau gue pakai yang paling basic RX 570, RX 580, RX 590, kalau nggak RTX 1660. Nah itu paling basic, paling standar, paling menurut gue juga paling durable, dan kalau rusak tuh paling gampang diservisnya gitu. Sekarang kan banyak tuh yang 6600 RTX lah, 3070, 3080, 3090, speednya katanya bisa 5 kali, bisa 6 kali gitu. Iya sih, tapi nanti gue nggak tahu ya balik modalnya bisa balik modal sebelum rusak kayak gitu. Takutnya gampang rusak gitu. Karena kemarin gue sempat nyobain apa ya mereknya gue lupa deh. Cuman dia speednya kenceng juga tuh. Dia 2,5 kali lipatnya dari yang biasa gue pakai. Begitu gue pasangin, gue overclock, gue cepetin, panasnya tuh lumayan ya sampai 70-an sekian gitu. Padahal gue udah kasih kipas prosesor gue dijalanin, terus kipas yang beneran juga gue dijalanin. Emang panas aja gitu, gampang panas gitu. Memang beberapa VGA itu lebih gampang panas tau gue. Nah makanya jadinya balik lagi paling valuable menurut gue yang gue pakai, yang tadi gue sebutin 3 itu gitu. Oke. Nah, kalau misalnya nanya juga nih kok dari sisi teknis nih, kayak gue kebayang kalau misalnya ada teknis simple nih, misalnya kayak listrik mati gitu kok, itu bakal menghambat nggak sih kok dari mining si coin itu sendiri? Ya kalau listrik mati berarti kan lu nggak bisa nambang, ya itu aja gitu aja. Dan kalau sering-sering listrik mati, VGA lu bisa
rusak konslet nanti gitu. Oke, berarti sesimpel itu ya kok ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih kok. Eh, apa nih? Oke. Teknisi atau SDM Indonesia untuk permainan menurut Kotama gimana carinya? Waduh. Sebenarnya sih gini ya, sebenarnya mining itu tuh bukan hal yang susah ya dalam sisi hardware-nya. Hardware sih udah banyak orang yang tahu sih yang bisa ya. Tinggal dibuka apa VGA-nya, lu sering-sering rawat heat paste-nya, terus ya gitu-gitu aja sih, bersihin apa gitu-gitu. Paling ke service tinggal ganti-ganti dalamnya lah gitu. Tapi kalau misalnya untuk settingnya itu memang nggak semua orang bisa ya. Sebenarnya itu gampang sih bisa belajar sendiri. Cuma memang tiap orang punya settingan beda-beda untuk bisa stabil di angka tertentu. Nah itu yang triknya yang semua orang nggak punya skill yang sama. Balik lagi, di luar negeri pun sama sih kayak gitu juga. Nggak semua orang punya skill yang sama gitu. Jadi kalau bilang bagus, yang nggak bagus-bagus amat, tapi kalau dibilang jelek juga nggak jelek amat lah di Indonesia gitu. Udah oke lah. Oke. Oke, Niko, mungkin terkait dengan regulasi nih kok. Banyak juga negara yang kita tahu juga beberapa memblokir yang namanya crypto mining. Nah, kira-kira kalau dari Kotama sendiri, apa sih yang membuat Kotama ini mau menjalani bisnis ini kok? Ya kalau kenapa maunya satu, ya pasti profit. Ya, Kalau pasti. masalah profit apa ya satu. Ya, kedua, gue pikirnya gini, gue nggak ngerjain, orang lain ngerjain, bangsa lain mengerjain. Ya kalau gitu kenapa nggak gue aja kerjain kalau gitu kan? Mendingan jelas-jelas gue dapat profit, gue gaji orang Indonesia, gue buang uangnya juga di Indonesia, bahkan gue buang jadi bisnis yang nanti bisnis itu nanti bisa mempekerjakan orang banyak yang eventually nanti kasih masukan buat Indonesia kan. Kalau menurut gue sih as simple as that aja sih. Karena ketika lo nggak kerjain, negara lain pasti kerjain. Cina dia ngelarang karena dia mau kasih strong statement bahwa dia mau bikin cryptocurrency mereka sendiri. Jadi dia tidak akan memakai cryptocurrency di luar. Jadi kan dia kan Cina itu kan gitu. Lu putih-putih, hitam-hitam, mati-mati, hidup-hidup kok di situ kan caranya. Dia nggak mau setengah-setengah gitu. Jadi kalau gue bilang kripto nggak boleh, semua lu keluar dari negara gue karena gue mau bikin kripto sendiri gitu. Makanya akhirnya kemarin di Cina itu mereka pindah ke Kazakhstan, mereka pindah ke negara-negara Timur Tengah lah. Ada yang sebagian juga pindah ke Eropa, ada yang sebagian pindah ke Amerika Latin gitu. Jadi intinya sih sudah kelihatan negara yang melarang kripto itu tidak akan mati kalau gue lihat, kecuali lu cabut kabel internet di bawah laut, mati deh kalau gitu kripto ya kan. Teknologinya habis dah. Karena Cina udah coba, dia gagal, akhirnya dia harus buang semua kriptonya, kripto minernya, dan dia mau bikin kripto sendiri. Which is sebenarnya orang juga masih bisa beli kriptonya, dia juga sebenarnya masih bisa dari mana aja, karena kripto itu kan basically nggak punya domisili ya, lu bisa beli dari mana aja, lu bisa cash out di mana aja kripto itu. Nah terus kayak contohnya kayak apa lagi, kayak Amerika pernah coba waktu pas ketika 2018 awal kalau nggak salah ya, Amerika pernah bikin peraturan kalau ada platform online yang mempromosikan tentang kripto, maka dia akan di-ban. Makanya waktu Facebook, Google semua nggak ada yang mau ngebahas soal kripto lagi. Akhirnya kan nilai kripto hancur. Tapi pemerintah Amerika dulu belajar, kalau gue melarang kripto, negara gue ini juga cuma jadi tempat kencing doang. Mereka makannya di tempat lain gitu. Jadi akhirnya mereka juga ngeliat, ya kalau gue larang, gue gak dapat profit nih, gue cuma dapat ampas-ampasnya doang. Which is Afrika juga udah kejadian kayak gitu juga. Di negara yang internetnya aja jelek, yang harusnya gampang dikontrol nih buat kripto supaya nggak dipakai, akhirnya mereka bisa kejebolan juga. Jadi akhirnya semua negara belajar kripto ini nggak bisa dibendung gitu. Makanya lu harus hidup side by side gitu. Cuman ya mungkin lu kasih regulasi, lu kontrol biar pertumbuhannya bisa dibatasin, biar pemain-pemain pelaku-pelaku di dalamnya juga bisa dikontrol, ada aturan mainnya gitu. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nih kok. Cryptocurrency ini kan dianggap juga sebagai salah satu bentuk alternatif investment gitu ya kok ya. Mungkin tadi Kotama bilang gimana tuh kalau misalnya the Fed ada kemungkinan tapering dalam waktu dekat gitu kan, itu bisa menjadi sentimen juga lah buat cryptocurrency. Nah, kalau dari Kotama sendiri selain dari kebijakan dari global, kira-kira dari dalam negeri mungkin dari pandemik, itu ngaruh nggak sih kok buat cryptocurrency sektornya? Ngaruh sih pasti. Biasanya kalau saham jebol, kripto bagus soalnya. Ya, karena orang akan beralih ya kok ya. Iya, saya akan beralih. Orang jadi kesel sama fiat money, terus sama pusing sama saham, akhirnya dia orang lari ke kripto lagi. Kayak kemarin kan, ketika awal tahun, saham jebol, akhirnya semua lari ke kripto waktu itu kan. Betul.
Makanya dia sampai ditinggalin semua. Waktu itu saham retail di Indonesia sampai sepi banget kan, berita di mana-mana bilangnya lari ke kripto gitu kan. Nah jadi pasti ngaruh sih kalau kayak gitu-gituan. Lu pandemi pun juga ngaruh, semua juga ngaruh. Itu basically sama lah kayak pasar saham lah, cuman dia lebih global gitu. Lebih semua orang bisa beli, semua orang bisa pakai gitu. Terus 24 jam, gak ada hari libur. Senin sampai Minggu 24 jam semua. Jadi benar-benar apa ya, dinamis banget gitu market kripto gitu. Oke. Oke, ini waktunya sebentar lagi juga bakal berakhir. Mungkin dari Kotama sendiri nih ada closing statement nih kok buat teman-teman yang mau terjun ke cryptocurrency. Kira-kira apa nih kok closing statement dari Kotama nih? Intinya gini lah, lu mau main saham, lu mau main kripto, lu mau bisnis apapun yang konvensional, sebelum mulai lu pasti harus banyak research. Sebelum gua mulai itu, gua research kurang lebih hampir 2 bulan, 1,5 bulan lah waktu itu. Gue tiap hari baca-bacaan artikel, terus gue kayak teman-teman gue even gali komunitasnya sampai akhirnya gue ketemu OG Indonesia yang punya Bitcoin lebih dari 200 koin semua tuh. Wih, mantap ya. 200 koin tuh berarti berapa ya? Kalau nilai sekarang tuh berarti 120 miliar gitu lah kurang lebih. Dulunya belinya masih puluhan juta padahal. Nah makanya gue akhirnya sampai ketemu orang-orang kayak gitu, terus sampai gue juga ketemu grup-grupnya Chef Alno, Jejo, Eros Prakarsa tuh, yang believer yang baru belajar kripto gitu kan. Akhirnya gue ketemu, nyatuin pendapatnya mereka, terus pendapatnya OG, terus gue cerna sendiri, terus gue lihat market gitu-gitu. Nah makanya akhirnya gue baru tahu nih, oke, menurut gue paling cocok di sini gitu. Gue nggak cocok ini, gue nggak cocok ini, gue nggak mau ini, gue nggak mau itu gitu. Jadi kalau menurut gue lu mau masuk, ya lu belajarin dulu lah semuanya. Dari sisinya apa aja, lu tinggal nonton ini ulang lagi, terus lu lihat lagi lah kurang lebih harusnya sih apa yang gue ngomongin ini lo harusnya bisa cerna lah. Lu cari si developer di belakangnya, lu cari use case-nya itu mau di kemana aja, sama ya lu pinter-pinter kalau emang lu trader ya lu harus bisa baca chart. Tapi balik lagi Bollinger Bands segala gitu-gitu di sini agak susah bacanya karena parameternya agak beda ya kalau di dalam ini lo average saham itu ada 120 ya kalau nggak salah ya atau 100 ya. Kalau di crypto tuh bisa average-nya 150 hari. Lu cari ntar apa namanya ya pokoknya agak beda lah. Prinsipnya bisa dipakai tapi teknisnya agak sedikit beda dirubah-rubah gitu. Oke. Mungkin ini banyak banget penjelasan dari Kotama, sebenarnya banyak banget yang pengen digali lagi nih dari Kotama ya, karena wow ilmunya tentang crypto mining ini luar biasa, cuman waktunya udah mau habis. Mungkin thank you so much buat Kotama, buat udah ngeluangin waktu di acara Tea with Sabrina. Nanti mungkin kalau ada kesempatan lain kita IG live bareng lagi. Oke. Thank you Kotama. Thank you. Ya, bye-bye. Bye-bye.